Yang kedua adalah munculnya Masih Ad-Dajjal. Dan munculnya Masih Ad-Dajjal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara fitnah yang paling besar dan fitnah yang paling berbahaya dan mengerikan di antara fitnah-fitnah yang sudah muncul sebelumnya. Ini termasuk fitnah, termasuk ujian bagi umat yang paling besar. Kenapa? Karena Dajjal itu mambaul kufur. Dajjal itu adalah sumber kekufuran. Dajjal itu adalah sumber kesesatan. Dajjal itu ibarat mata airnya fitnah. Sumber fitnah. Jadi bermuara fitnah-fitnah yang ada itu akarnya adalah Dajjal. Muaranya adalah Dajjal. Karena saking bahayanya fitnah Dajjal ini, saking ngerinya fitnah Dajjal ini, makanya semua nabi dan rasul telah memperingatkan umatnya. Sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada nabi yang diutus, rasul yang diangkat menjadi rasul, kecuali mereka telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena saking besarnya fitnah Dajjal ini. Sehingga dari dulu setiap nabi sudah mengingatkan, hati-hati, nanti akan ada Dajjal. Suatu saat kelak akan ada Dajjal. Ya, jadi semua nabi memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Dan karena dahsyatnya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita agar kita berlindung dari Dajjal. Minimalnya dalam sehari itu berapa kali? 5 kali. Ya, berlindung, kita berdoa setiap tahiyat akhir, kita diajari untuk jangan meninggalkan doa dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini memang sumber fitnah. Akar dari fitnah-fitnah yang ada. Makanya usai sholat atau sebelum kita salam, di penghujung sholat kita diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan lupa untuk berdoa meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kenapa diulang-ulang? Setiap hari kita berlindung karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Makanya dalam hadis, kalau antum baca hadis-hadis yang lainnya, ketika Dajjal nanti itu keluar, ya, seorang laki-laki akan mengikat istri-istri mereka, akan mengikat anak-anak mereka, akan mengikat semua wanita agar mereka tidak keluar rumah. Semuanya diikat di tiang-tiang rumah ketika Dajjal itu muncul. Kenapa? Karena wanita akan lebih apa? Lebih lemah, lebih mudah tertipu. Kalau keluar sampai ngelihat Dajjal, bisa jadi dia tertipu. Sehingga nanti bapak-bapak itu ketika Dajjal keluar, ngiketin anaknya, jangan sampai keluar rumah, diikat tiang-tiang. Ibunya, istrinya diikat. Karena besarnya fitnah Dajjal. Dan karena dahsyatnya Dajjal itu, begitu ngerinya fitnah Dajjal itu, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail seperti apa itu Dajjal. Rasulullah SAW sifati bentuknya, sifatnya, mukanya, kakinya, rambutnya, warna kulitnya.
bentuk matanya, saking agar jangan sampai seorang muslim tidak tahu Dajjal itu seperti apa. Makanya di antara fitnah-fitnah yang banyak, di antara tanda-tanda hari kiamat, di antara fitnah yang dijelaskan dengan detail itu adalah fitnah apa? Dajjal. Dijelaskan dengan sampai warna kulitnya apa, rambutnya seperti apa, bentuk badannya seperti apa, keluarnya dari mana, tinggal di bumi nanti berapa hari, kemudian fitnahnya nanti dia itu akan membawa apa, semuanya detail dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah Dajjal, di mana Dajjal itu termasuk akbarul fitan mundu khalaqa Adam ila qiyamis sa'ah. Termasuk di antara fitnah yang paling besar sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sampai tegak hari kiamat. Ya. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar dari itu. Sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, banyak fitnah-fitnah. Kemudian kita ketahui fitnah akhir zaman sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Berbagai macam fitnah yang itu menjadi tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian ada tanda-tanda kiamat kubro. Di antara yang paling besar, ya, tidak ada fitnah yang lebih besar dari sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sampai tegaknya hari kiamat daripada fitnah atau dahsyatnya fitnah Dajjal. Sebuah hadis yang menjelaskan dengan detail tentang Dajjal dari Humaid bin Hilal radhiyallahu anhu, an rahtin minhum Abu Daha wa Abu Qatadah qalu. Dari Abu Daha wa Abu Qatadah mereka berkata, kunna namurru ala Hisham bin Amir. Suatu hari kami melewati Hisham bin Amir. Na'ti Umran bin Husain. Kami ingin pergi ke tempatnya Umran bin Husain. Faqala dhata yaumin, kemudian Hisham bin Amir ini berkata, innakum latujawizunani ila rijalin ma kanu bi ahdara li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Kalian itu melewatiku, padahal aku pun juga termasuk di antara orang yang paling sering hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah selain aku. Jadi dia memiliki beberapa hadis yang tidak didengar oleh sahabat yang lainnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku, kata Hisham bin Amir, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di masa penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat khalqun akbaru min Dajjal, ciptaan yang lebih besar daripada Dajjal. Dalam riwayat yang lainnya, amrun akbaru minad Dajjal, tidaklah Allah ciptakan antara Adam dan tegaknya hari kiamat sebuah perkara yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas,
wahai sekalian manusia, innaha lan takun fitnatun ala wajhil ardi. Sesungguhnya belum pernah ada fitnah di muka bumi ini. Mundu anzara Allahu dzurriyyata Adam a'zamu min Dajjal. Sejak Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan atau ciptakan Adam daripada fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innallaha azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu minad dajjal. Kata Nabi, dan tidaklah Allah itu mengutus nabi kecuali Allah perintahkan agar setiap nabi itu memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Wa ana akhirul anbiya, dan kata Rasulullah, dan aku ini adalah nabi yang paling terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian umatku adalah umat yang terakhir. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Berarti Dajjal itu keluar di umat kita ini. La mahalata, itu sudah pasti. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in yakhruj wa ana baina dhahranikum, apabila Dajjal itu keluar dan aku masih bersama kalian, fa ana hajijun likulli muslim, maka aku bisa menjadi hujjah, aku bisa melindungi setiap muslim dari fitnah Dajjal. Jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, fa ana hajijun likulli muslim, aku bisa melindungi masing-masing muslim agar kalian tidak terkena fitnah itu. Aku bisa menjadi hujjah, aku bisa menjelaskan tentang Dajjal itu